Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihukukillah madhaqat inna wa farrajah Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'amillah yang telah memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan untuk terus bisa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, tentunya untuk mengisi sisa-sisa umur kita di dalam kebaikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar ibni Abdul Aziz rahimahullahu taala mengatakan, laisa taqwa siyaman nahar wa qiyamal lail wa takhlid fima bainahuma. Takwa itu bukan hanya puasa di siang hari atau dilengkapi dengan qiyamal lail, bahkan kemudian terus bergantian dari keduanya. Tapi takwa lebih dari itu. Apa itu takwa? Walakin at-taqwa tarku ma harramallahu wa ada'u maftaradallahu. Takwa itu berarti menjauhi apa yang Allah larang dan menjalankan apa saja yang Allah perintahkan. Fama razaqallahu ba'da dzalika fahuwa khairun ila khairin. Maka apa saja yang Allah karuniakan setelah itu berarti kebaikan di atas kebaikan. Di dalam makna yang lain, dikuatkan makna takwa oleh Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau mengatakan, at-taqwa an la tara nafsaka khairan min ahadin. Takwa itu berarti memandang diri kita tidak lebih baik dibanding siapapun. Kalimat ini kemudian dikuatkan oleh Sayyidina Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib. Al-muttaqi huwa alladhi yaqulu li kulli man ra'ahu hadza khairun minni. Takwa itu adalah orang yang selalu mengukuhkan, mengatakan dan meyakini setiap siapa saja yang dilihat, maka dia akan mengatakan orang ini lebih baik dariku. Dengan kata lain, takwa itu berarti menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Ayat Al-Quran yang menguatkannya adalah surat Al-Baqarah ayat 177. Faqala ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billah wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbi dawil qurba wal yatama wal masakin wabnas sabil wasairina fir riqabi wa ahadu والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kalimatnya cukup panjang, tapi inti dari ayat ini adalah menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan man amila bihadhil ayah faqad istakmalal iman. Siapa saja yang mengamalkan surat Al-Baqarah ayat 177 faqad istakmalal iman, maka sungguh imannya sempurna. Pertanyaan berikutnya, kesempurnaan apa yang Allah berikan setelah dia menjaga hubungan baik dengan Allah dan menjaga hubungan baik dengan manusia? Maka jawabannya adalah yang pertama,
Al-i'tiqadid diniyah. Allah akan berikan kepadanya keyakinan yang menghujam di dalam hatinya, di dalam dirinya, sehingga tidak sedikit pun ada goyah. Yakin, seyakin-yakinnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak jarang sholat kita terdistraksi dengan apapun juga. Kadang selalu di dalam pikiran kita terlintas sesuatu yang sebenarnya nggak ada kaitannya dengan sholat. Hingga kemudian kita lupa apakah tadi sudah sudah membaca suratul Fatihah atau belum membaca suratul Fatihah. Apa sih tadi yang surat dibaca oleh imam? Tidak sedikit, tidak jarang itu terjadi pada diri kita. Hingga kemudian muncul was-was. Sudah berapa rakaat sholat yang kita lakukan? Ini sudah 2 rakaat. Tadi sudah tahiyat awal atau belum? Ini sering terjadi. Was-was itu minasyaitan. Al-waswasatu minasyaitan. Was-was itu datangnya dari syaitan. Dan yang jangan lupa, was-was itu tidak dikuatkan oleh syaitan. Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Sesungguhnya godaan syaitan itu lemah. Yang menguatkannya adalah diri kita sendiri. Yang mengukuhkannya adalah diri kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika seseorang sudah mulai membiasakan diri was-was ibadah, takbir berkali-kali, karena merasa takbirnya belum sempurna, wudu berkali-kali karena merasa wudunya belum sempurna, maka sebentar lagi dia akan mendapatkan penyakit was-was akidah. Dan itu membahayakan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, i'tiqad ad-diniyah ini menjadi penting buat kita. Yang kedua, wa husni muasyaratil khalqi. Ketika kita sudah menjalankan keduanya, menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan manusia, maka Allah sendiri yang akan menjaga bagaimana interaksi kita dengan manusia. Dijaga betul sama Allah. Dijaga ucapan kita. Dijaga agar tangan kaki kita tidak zolim kepada manusia. Karena sedikit saja kezoliman yang pernah kita lakukan kepada manusia yang belum termaafkan, itu tidak akan ditunda oleh Allah hukumannya di akhirat. Dimajukan sama Allah di dunia, nggak ditunda di akhirat. Sialnya perbuatan zalim kita kepada manusia itu akan menyebabkan sulitnya kita datang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sulitnya mendapat karunia keberkahan dari apa yang Allah berikan kepada kita. Maka Allah akan menjaga bagaimana hubungan kita dengan manusia agar tidak sedikit pun kita menzolimi manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, zolim itu terjemahannya sebenarnya sederhana. Cukup kita menginjak sendal orang lain untuk sampai ke sendal kita, itu namanya zolim. Di masjid ini sendal banyak. Kebetulan sendal kita berada sedikit agak jauh dari sendal yang lain. Untuk sampai ke sendal kita, kita nginjek ke sendal orang lain. Itu zolim. Gak usah cerita zolim yang berat. Segitu saja sudah disebut zolim dan mengurangi keberkahan hidup kita. Bagaimana dengan kezoliman yang lain, yang besar, yang menyebabkan kerugian besar kepada orang lain, menyebabkan kerugian besar kepada manusia. Jahatnya kita, sekali lagi, jika belum termaafkan, akan dibalas oleh Allah di dunia, tidak akan ditunda sebelum sampai kepada akhirat. Jamaah yang dimuliakan Allah,
Apa yang ketiga? Yang ketiga adalah tahdzibu akhlaqin nafsi. Allah Subhanahu wa taala akan menuntun diri untuk terus menghiasi diri ini dengan akhlak yang baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, dengan kata lain, ketika kita jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia, Allah sendiri yang akan mendidik diri kita. Allah yang akan mendidik diri kita. Tidak ada pendidikan yang lebih baik daripada pendidikan yang Allah berikan kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah, sungguh indah ketika Allah sudah memberikan tuntunan karena kita manut dan nurut kepadanya. Hidup ini cukup dengan satu kata, satu kalimat yang penting, yaitu taat. Taat itu sederhananya adalah nurut, hidup atas maunya Allah. Ketika kita sudah serahkan diri kita kepada Allah, disitulah kita akan merasakan bagaimana ringannya, nikmatnya, mudahnya perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Jika bukan karena pertolongan Allah, sungguh hari ini kita tidak akan di sini, Pak. Kalau bukan karena pertolongan Allah, mungkin tidak akan selesaikan kita ini sholat. Jamaah yang dimuliakan Allah, barusan ada jamaah Bapak, kebetulan ada di belakang, pindah dari depan menuju ke belakang. Sakit, tapi tetap ada di sini. Kalau bukan karena pertolongan Allah, Masya Allah, itu maha baiknya Allah buat kita, menjaga kita untuk terus berbuat baik, dan tidak ada perasaan nggak nyaman, nggak tenang. Bapak-bapak, tidak sedikit jamaah haji yang begitu dekat dengan Allah, saat di Indonesia mereka sakit. Tapi saat perjalanan haji yang sebenarnya jauh lebih berat dibanding waktu saat dia di Indonesia, itu mereka dalam keadaan sehat, afiat, digampangkan sama Allah. Padahal usianya sudah sangat amat tua. Tapi semuanya dimudahkan sama Allah. Allah tidak ingin membiarkan hambanya dalam keadaan sulit. Allah gampangkan hambanya, Allah mudahkan hambanya. Begitu baiknya Allah kepada kita. Bagaimana kita tidak bersyukur kepadanya? Bagaimana kemudian kita tidak sujud padanya? Bagaimana kita tidak datang kepadanya? Jemaah Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberi hadiah takwa buat kita. Hadiah yang mahal sekali untuk sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup ini harus atas maunya Allah, bukan atas maunya kita. Jika hidup ini selalu kita gantungkan atas maunya kita, sungguh Bapak sekalian, gagal hidup kita. Karena Allah sudah rencanakan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Allah ringankan sisa perjalanan hidup kita hingga bertemu Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.